Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Kami, kelompok 2, CGP Angkatan 10, Kabupaten Labuhan Batu Utara, kelas 1050, BBGP Sumatera Utara. Saya, Hartati Margolang, dari SMK Negeri 2, Kuala Selatan. Saya, Nerustria, dari SMK Negeri 2, Kuala Selatan. Saya Khairunisa dari SD Negeri 114348 Lubuk Linggau. Saya M. Jeki Chandra dari SD Negeri 116257 Kampung Alam. Pada video kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Assalamualaikum Bu Mer. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat ya Bu. Begini Bu, sebelum memulai proses coaching, di sini kan saya sebagai pengamat ya kan Bu. Jadi saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Iya Bu. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai rubrik penilaian yang nantinya sebagai acuan observasi saya. Yang saya pakai di observasi. Jadi ada beberapa hal yang nanti saya jadikan penilaian. Terus juga saya berharap nantinya proses percakapan Ibu nanti sudahlah memiliki prinsip sebagai seorang coach. Yaitu mengenai kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah ya memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan ketika melakukan percakapan nanti, saya juga berharap ya Bu, jangan lupa menggunakan atau menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu Bu, rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai Ibu nantinya. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Bisa Bu, saya bisa pahami Bu. Oke, begini Bu, sebelum dimulai proses coaching nanti, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, yang pertama di sini, kira-kira ya Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan nanti pada proses percakapan? Yang ingin saya kembangkan nanti Bu pada proses percakapan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Bu dengan teknik rasa. Oke ya Bu. Yang kedua di sini kompetensi mana ya Bu yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Yang lebih ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi coach sehingga nanti coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang ia temui. Oke, baik Bu. Boleh ya satu lagi ya saya pertanyaan yang terakhir Bu. Ya Bu, silakan Bu. Mengenai indikator nih Bu, ketercapaian. Kira-kira tolak ukurnya itu bagaimana sih Bu? Terkait indikator ketercapaian ini, apa yang ingin Ibu tuju pada proses percakapan nanti? Indikator ketercapaiannya Bu yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti saat coaching saya bisa menerapkan alur tirta ya secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar coach dapat menemukan solusi dari masalah yang ia temui. Oke, baik ya Bu ya. Jadi semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya mengikuti alur tirta ya, Bu. Dan kemudian ide-ide dari coach nanti bisa tergali secara maksimal ya Bu. Ya, Bu. Semoga bisa tercapai pada proses percakapan nantinya. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu ya melakukan ya memulai percakapan dengan coachnya, dan semoga percakapan Ibu juga nanti berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Bu. Semoga itu bisa tercapai ya Bu ya. Terima kasih Bu.
Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu. Alhamdulillah. Jadi silakan Ibu mulai proses coachingnya. Iya Bu. Selamat ya Bu ya. Terima Semoga kasih, bisa Bu. berjalan dengan lancar. Iya Bu. Udah. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu. Selamat malam Bu. Malam Bu. Tadi saya mendapat pesan dari Ibu ya, katanya ada yang ingin Ibu bincang-bincangkan dengan saya. Iya Bu. Ya, kita nggak lama nanti ya Bu ya, mungkin sekitar 10-15 menit lah waktu yang bisanya. Kita pakai untuk kegiatan ini. Apa nih Bu yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu ya, saya ada sedikit masalah nih di sekolah dengan siswa ya, dengan peserta didik. Dimana tuh biasanya kalau setiap pagi tuh kita ada kegiatan kebersihan, gitu kan. Nah, kalau untuk kebersihan ruang kelas itu biasanya sudah ada petugasnya masing-masing. Sedangkan kalau untuk petugas kebersihan di luar kelas itu biasanya siswa yang tidak ada jadwal piketnya di dalam kelas, maka dia bertugaslah membantu kebersihan di luar kelas, gitu kan, seperti menyapu, mengangkut sampah gitu. Nah, ini yang menjadi masalah gitu Bu. Nah, masalahnya ya siswa ini kalau kita suruh tuh ada yang lari-lari, ada yang sembunyi gitu kan. Kemudian ada yang kalau kita suruh tuh aku aja Bu gitu. Jadi sepertinya tuh mereka merasa keberatan gitu ya untuk disuruh gitu untuk membantu membersihkan pekarangan sekolah. Nah, ini juga sempat juga sampai saya contohkan tuh kayak mana nih caranya biar mereka juga ikut membantu saya gitu. Saya ambil sapu, saya nyapu gitu di depan mereka, tapi mereka juga nggak tergerak hatinya gitu. Nah, sampai saya datangin, enggak kamu ya lihat ibu nyapu sendirian gitu, nggak mau bantuin. Nah, itu setelah saya bilang seperti itu cuma ya paling 1-2 orang saja yang tergerak hatinya untuk membantu, tapi kalau yang lainnya tetap saja seperti itu Bu. Inilah yang menjadi permasalahan bagi saya. Jadi di sini saya tangkap mereka tidak tergerak ya untuk membantu Ibu dalam melakukan kebersihan itu yang menyapu halaman itu ya. Jadi seperti kurang kesadaran ya. Oke Bu. Kalau boleh saya tahu ya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti? Yang saya harapkan dari percakapan kita nanti tentunya Bu, saya mengharapkan ya masalah yang saya hadapi ini menemukan solusinya lah ya Bu, ada jalan keluarnya gitu, karena bagi saya masalah ini cukup penting gitu ya kan Bu, karena juga tentang perilaku siswa juga ya kan Bu, dan ini memang saya rasa memang harus segera diselesaikan lah gitu. Oke Bu, menurut Ibu ya, apa nih yang menjadi penyebab mereka tidak tergerak untuk membantu Ibu? Kalau menurut saya mungkin ya Bu, bisa jadi yang pertama nggak terbiasa di rumah untuk bekerja, membantu orang tua mungkin ya, nggak biasa nyapu, nggak bisa apa gitu. Jadi setibanya di sekolah mereka merasa di rumah pun nggak nyapu gitu kan, masa di sekolah nyapu gitu dengan ada pekerjaan yang lain gitu. Jadi mereka tidak terbiasa menyapu ya, sehingga mereka enggan lah untuk melakukan atau perintah Ibu untuk membersihkan halaman sekolah ya. Jadi kurang tergerak ya. Jadi menurut Ibu ya, murid Ibu ada di skala berapa nih? Dari mulai 1 sampai 10? Mungkin 5 ya Bu ya. Oh 5 ya. Karena jauh sekali saya rasa. Jadi yang Ibu harapkan mereka ada di skala berapa? Kalau harapan saya sih harapan Ibu? Di 8 mungkin bagi saya cukup lah Bu. Iya, 8 dulu ya Bu. Nanti berangsur-angsur ya. Mungkin nanti ujungnya sampai ke 10 ya. Secara bertahap tentunya ya Bu. Apa nih langkah-langkah yang dapat Ibu tempuh atau cara yang Ibu lakukan agar murid ini bisa tergerak? Mungkin langkah yang akan saya lakukan ya Bu, yang pertama kali yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga mungkin akan berkoordinasi dengan wali kelas ya mengenai peserta didik ini gitu. Jadi langkah Ibu nanti adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, selanjutnya dengan wali kelas. Dengan wali kelas. Apa nih bentuk koordinasi Ibu dengan wali kelas nih? Kalau dengan wali kelas mungkin ya Bu, saya akan meminta bantuan wali kelas itu untuk mengarahkan anak-anak ini supaya setiap kegiatan itu juga nanti diawasi oleh wali kelasnya. Kemudian mungkin juga nanti saya akan minta bantuan wali kelas untuk membuatkan jadwal yang memang
sudah dibuat khusus untuk tugas kebersihan pekarangan sekolah. Oke, jadi Ibu mengharapkan wali kelas untuk membantu Ibu mengarahkan murid dan juga meminta wali kelas. Ini terlibat Ibu dengan wali kelas membuat jadwalnya atau Ibu sendiri? Saya dengan wali kelas. Oh, Ibu berdua dengan wali kelas ya. Jadi kolaborasi nih ya. Oke. Jadi Bu butuh waktu berapa lama nih Bu untuk membuat jadwal itu atau persiapan itu? Kalau untuk membuat jadwal mungkin nggak lama itu ya Bu. Tapi kalau untuk melakukan tindak lanjutnya ini mungkin akan sesegera mungkin saya akan lakukan koordinasi dengan wali kelas. Oke. Kalau untuk kegiatan pengarahan Bu, itu bagaimana bentuk pengarahan yang dilakukan? Apakah istilahnya dia waktunya terkoordinir ya, atau misalnya ada waktu-waktu khusus lah gitu? Mungkin kalau untuk pengarahan ya Bu, itu kan biasanya sebelum masuk kelas itu kan ada senam ya, senam pagi. Jadi saya rasa di sela-sela senam itu, setelah selesai senam mungkin akan dilakukan pengarahan di situ, yang mungkin secara bergantian, boleh juga dengan guru-guru yang lain gitu kan. Terus nggak henti-hentinya lah, ibaratnya guru-guru ini untuk mengingatkan anak-anak tentang pentingnya kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Jadi setiap, bisa dibilang hampir setiap hari ya Bu diingatkan ya. Ya. Jadi Bu untuk kegiatan ini nanti, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam melakukan kegiatan ini atau mengingatkan Ibu lah lebih tepatnya? Mungkin kalau untuk membantu saya atau mengingatkan saya ada ya Bu, itu wali kelas saya, rekan kerja di sekolah. Jadi wali kelas yang akan mengingatkan Ibu atau membantu Ibu ya dalam proses kegiatan ini ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Mungkin cukup ya Bu. Cukup ya Bu. Oke Bu. Jadi nanti saya pengen ini Bu, saya pengen melihat nih bagaimana hasil rencana tindakan Ibu tadi ya. Mudah-mudahan ya harapannya ya ada perubahan ya Bu pada murid Ibu ya. Oke Bu. Saya mau nanya ini Bu, apa nih Ibu dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari pertemuan kita kali ini ya Bu, yang pertama tuh saya tentunya merasa lebih lega ya Bu, karena unek-unek saya yang selama ini jadi beban pikiran saya tuh kayaknya mulai udah lega lah gitu, nggak jadi beban pikiran saya lagi. Dan kemudian yang kedua, saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke Bu, ya syukur ya, alhamdulillah ya Ibu sudah menemukan solusi setelah kita berbincang tadi. Ya mudah-mudahan kedepannya murid Ibu akan mengalami perubahan yang menjadi lebih baik ya, mau membantu dengan ikhlas, apa yang kita harapkan bisa tercapai ya Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya ya. Saya akhiri ya teman kita pada hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bu Mary, tadi kan saya sudah ya mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci. Ini saya sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Iya boleh Bu, silakan. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan di saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat proses coaching Ibu tadi? Saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Untuk kompetensi inti yang saya sudah terapkan dari tadi kemitraan, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu. Nah, Bu, itu sudah sesuai ya dengan hasil catatan saya. Jadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, kemitraan, yaitu ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan ya Bu antara Ibu dengan coach. Yang kedua, Ibu juga sudah melakukan proses kreatif dengan berusaha menggali coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Saya lihat Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai di pra-supervisi tadi.
Ibu juga mengharapkan dua, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya, yang saya catat ini juga sudah terlaksana ya Bu. Dan yang paling penting dari itu tadi, Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta, sudah tercapai atau sudah terdapatlah tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu, gambaran umum dari saya bahwa Ibu itu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, ini Bu, ada pertanyaan terakhir. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan adalah presence Bu atau kehadiran penuh. Saya tadi melihat coaching memiliki unek-unek. Seharusnya saya bisa melakukan teknik stop untuk membantu coaching agar lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut. Oke, kehadiran penuh ya Bu atau present itu memang menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan ya. Jadi saya berharap ini bisa dimaksimalkan dalam diri Ibu. Iya. Jadi tidak hanya potensi, tapi juga potensi yang lain ya Bu, yang bisa menjadi lebih baik sehingga bisa memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau terhadap coach Ibu sendiri. Iya, Bu. Saya juga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya ketika memberikan proses coach terhadap tetap berpegang teguh pada Alur Tirta. Jadi terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Sungguh proses yang luar biasa. Semoga ini bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya dan untuk saya juga ya Bu. Jadi saya akhiri banyak-banyak terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu. Jadi alhamdulillah ya sudah berjalan Iya, Bu, alhamdulillah. lancar. Jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu sekalian, tadi saya sudah melakukan pengamatan atas kegiatan coaching yang dimulai dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi. Untuk supervisor, saya sudah melihat bahwa Ibu mengamati coach dan coachnya dengan serius, dan saya juga telah mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi kepada coach pasca observasi bahwa Ibu telah melakukan penilaian dengan tepat yang diawali dengan prinsip coaching, kompetensi inti, dan Alur Tirta yang berjalan dengan baik. Lalu untuk coach Bu Mary tadi telah melakukan penggalian masalah kepada coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bagus sekali. Dan saya juga melihat Bu Mary sebagai coach telah sesuai dengan prinsip coaching dan memiliki kompetensi inti coaching dan sesuai juga dengan alur tirtanya. Untuk coaching Bu Nisa tadi telah menyampaikan permasalahannya dengan terbuka, leluasa, sehingga Ibu sebagai coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang Ibu temui dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan secara bertanggung jawab. Itu mungkin komentar dari saya atas kegiatan praktek coaching pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.